Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 541. Menghadapi pengepungan dari 3 kultivator tingkat suci, Surya mengeluarkan pedang petir tanpa merasa panik sedikit pun. Di atas pedang petir berwarna emas, muncul api energi spiritual yang membangkitkan petir dan guntur, menghilangkan sedikit kegelapan dan membuat Surya setidaknya dapat melihat radius 1 meter di sekitarnya. Namun, saat ini ada bayangan tinju yang tak terhitung banyaknya dengan kekuatan tak terduga, melaju ke arah Surya. Tinju dengan kekuatan tingkat suci ditambah dalam keadaan marah itu tentu saja tidak dapat dianggap enteng. Surya berteriak, lalu segera melambaikan pedang petirnya ke arah bayangan tinju. Terdengar suara dentuman berturut-turut. Kedua tinju Tango menghantam pedang petir, menimbulkan bunyi ledakan keras. Mereka berdua saling menghantam dengan kekuatan yang besar. Surya berhasil menghadang serangan Tango. Namun, detik berikutnya, Tango kembali menggerakkan tinjunya dengan gila, lalu mengarahkan tinjunya pada Surya dengan keras. Serangan tanpa henti seperti ini tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk beristirahat, melainkan langsung mengalahkan lawan. Surya juga menggunakan pedang petir sebagai perisai untuk menahan serangan gila-gilaan Tango dan sesekali menebas untuk membalas serangan. Namun, indera Surya terbatas. Di dalam kegelapan, dia sangat sulit menentukan arah. Kekuatan serangannya tidak seberapa, bahkan sangat mudah dihindari oleh Tango. Di saat keduanya bertarung dengan heboh, Hans sudah menyelesaikan sebuah teknik sihir. Setelah melakukan serangkaian segel mantra, Hans merapatkan kedua tangannya, lalu berteriak, "Tangan berduri." Seketika di atas tanah, ribuan duri naik hingga membuat lantai pecah, lalu melingkari kedua kaki Surya. Duri-duri itu sangat tajam dan langsung menusuk kulit Surya. Surya berteriak keras. Energi spiritual di tubuhnya langsung terbakar dan menghancurkan duri-duri tajam itu. Duri-duri yang mengelilingi kaki Surya pun mulai hancur. Namun, saat ini Hans sudah mempersiapkan teknik sihir kedua. Saat ini, Surya sudah secara bersamaan merasakan ikatan dari medan kegelapan dan tangan berduri. Namun, Tango ingin menyerang dengan lebih gila lagi. Tango yang berada dalam keadaan marah bagaikan seekor harimau gila. Dia terus meninju ke berbagai bagian tubuh Surya. Surya bergerak, menghindar, mengadang dan juga membalas balik dengan teknik bela diri dewa dalam ruang lingkup yang sangat kecil, tidak tampak panik karenanya. Sementara itu, Pablo yang saat ini bersembunyi merasa sangat terkejut. Tango dan Hans adalah kultivator yang sudah mencapai tingkat suci selama puluhan tahun lamanya. Dengan julukan harimau gila dan master iblis, mereka juga termasuk kultivator top di antara kultivator negara Siaka. Ditambah dengan medan kegelapan milik Pablo, Surya bisa-bisanya melawan 3 kultivator tingkat suci sendirian, selain itu masih bisa begitu stabil dan tenang. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Seiring dengan berjalannya pertarungan, Tango semakin gila. Kedua tinjunya sudah berubah menjadi bentuk kepala harimau. Setiap tinjuannya membawa suara auman harimau. Saat tinjunya mengenai pedang petir milik Surya, juga menimbulkan suara ledakan yang keras. Surya melirik sekilas. Teknik sihir kedua Hans seharusnya sudah akan segera selesai. Surya pun menggerakkan energi spiritual di tubuhnya, lalu sebuah napas yang mengerikan perlahan-lahan terbentuk. Saat ini, Surya berteriak keras. Kristal naga di dalam tubuhnya berputar dengan gila, kemudian energi spiritual dalam jumlah besar menyebar ke pedang petir. Seketika, api energi spiritual di atas pedang petir menjadi lebih besar dan memunculkan gemuruh petir. Surya menebas-nebaskan pedang petirnya dengan kuat dan cepat, hingga membuat Tango mundur sebanyak beberapa langkah. Saat ini, Hans merapatkan kedua tangannya sambil berteriak, "Dunia kayu." Seketika, di aula muncul banyak pohon kayu yang besar, lebar dan tinggi hingga menerobos atap villa. Hans juga mempraktikkan medannya tanpa ragu, dunia kayu. Dalam dunia kayu, ranting-ranting pohon yang keras seperti tongkat baja itu terbakar dengan energi spiritual dan terus memukul ke arah Surya.
Di lantai, juga terus tumbuh duri-duri yang tak terhitung jumlahnya, yang melingkari tubuh Surya. Bab 542. Ada juga beberapa manusia pohon yang bergerak ke arah Surya. Mereka mengulurkan ranting pohon yang merupakan lengan mereka ke arah Surya. Cabang ranting pohon bahkan juga menembakkan duri tajam yang mengandung racun. Selama Surya berhasil dikontrol, meski 1 detik saja, dia akan terkena serangan kejam dari dunia kayu, membuatnya tak mempunyai kemampuan untuk melawan lagi. Apalagi, di samping masih ada Tango yang selalu mengawasi. Saat ini, Tango sedang berdiri di atas sebuah ranting pohon besar sambil tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Angela yang duduk di ruang rahasia tersenyum puas melihat adegan itu. 3 kultivator tingkat suci bekerja sama, Angela tidak percaya masih ada orang yang bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Kali ini adalah sebuah bahaya, juga merupakan sebuah peluang. Kali ini juga pertama kalinya bagi grup 5 bintang untuk menunjukkan kekuatan seni bela diri mereka yang kuat kepada dunia. Grup 5 bintang bukan hanya mengontrol keuangan negara Siaka, tapi juga mempunyai kekuatan seni bela diri yang menakutkan. Setelah pertarungan kali ini, orang-orang itu pasti akan mempunyai pemahaman baru lagi tentang kemampuan menyeluruh grup 5 bintang. Bocah, kuharap kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Pertarungan menakjubkan seperti ini langka sekali. Angela menganggap gelas kristalnya, lalu meminum anggur merah yang bagaikan darah mengalir turun dari sudut bibirnya. Sedangkan saat ini, Tango sekali lagi melancarkan serangan. Dia terus menggerakkan kedua sarung tangan berbentuk harimau yang diiringi dengan auman harimau itu ke arah Surya dengan kuat. Hans menunjukkan ekspresi serius. Dia merapatkan kedua tangan di depan dada sambil memerintahkan dunia kayu untuk terus menyerang Surya, memberi kesempatan pada Tango untuk membunuh Surya. Pablo menggertakkan giginya. Dia hampir saja membakar habis vitalitasnya untuk mempertahankan medan kegelapan agar dapat melancarkan serangan diam-diam kepada Surya. Dia berusaha sebisa mungkin agar dapat memengaruhi pergerakan dan membatasi pengerahan kekuatan Surya. Kultivator tingkat suci manapun hampir tidak mungkin untuk terlepas dari jebakan maut ini. Sedangkan saat ini, Surya sekali lagi berteriak. Segel jiwa naga di punggungnya kembali menyala diiringi dengan kekuatan naga yang kuat. Di atas pedang petir, juga bertambah selapis api kuat. Sebuah tekanan menakutkan mulai berputar di dunia kayu. Matilah! Surya berteriak kencang, lalu menebas ke arah Tango dengan pedang petir yang membentuk bayangan. Tango berteriak. Dia menghadapi serangan pedang petir Surya tanpa takut sedikit pun dengan sepasang sarung tangannya. Terdengar suara benturan berturut-turut. Keduanya saling menyerang belasan kali dalam kurun waktu 1 detik, menimbulkan suara ledakan yang berentetan. Namun, saat ini di lantai terus tumbuh duri hingga membuat Surya tidak mampu bergerak lagi. Duri-duri yang mengandung racun itu melingkari kedua kakinya, lalu menusuk ke dalam dagingnya. Sedangkan ranting-ranting pohon itu memukul ke bawah dengan api energi spiritual yang menakutkan dan kekuatan yang mampu memecahkan batu. Beberapa manusia pohon sudah sampai di sisi Surya. Mereka menggerakkan ranting di tubuh mereka, terus menembakkan duri beracun. Surya seketika terjebak dalam kondisi yang sangat pasif. Kelima indera Surya tertahan, tubuhnya terikat, juga ada serangan dunia kayu dan Tango. Sepertinya dia sudah ditakdirkan untuk kalah. Tango menyerang dengan gila-gilaan sambil tertawa kencang. Dia tertawa seperti sudah menjadi pemenang dari pertarungan ini. Hans juga tersenyum kecil. Untuk sementara, tidak ada orang yang bisa terbebas dari dunia kayunya. Pablo bertahan sambil menggertakkan giginya, wajahnya sudah mengerut dengan ekspresi kejam. Dia mau Surya mati dengan mengenaskan untuk menghilangkan penghinaan atas kekalahannya. Angela tersenyum kecil, kemudian kembali mengangkat gelas anggur merahnya. Kemenangan pada akhirnya menjadi milik mereka. Namun, saat ini Surya menebas dengan gila-gilaan, memundurkan Tango, kemudian memutuskan duri-duri yang ada di kakinya dengan cepat dan melompat berdiri. Di udara, Surya langsung membuka ruang penyimpanan. Ular naga api melompat keluar, lalu melihat dunia luar dengan semangat. Bersamaan dengan itu,
Surya menambahkan perlindungan Dewa Naga untuk dirinya sendiri. Sebuah lapisan berwarna-warni pun langsung menutupi Surya. Bab 543. Semua serangan tidak akan berefek di hadapan perlindungan Dewa Naga. Surya pun dengan begitu mengambang di tengah cahaya berwarna-warni sambil menatap orang-orang itu dengan dingin. Ular naga api mulai memuntahkan api. Dunia kayu seketika langsung terbakar. Melihat itu, ekspresi Hans langsung berubah. Sementara itu, Tango tercengang. Meski dia sudah menyerang Surya dengan lebih gila, perlindungan Dewa Naga adalah keterampilan dewa. Bahkan dengan kekuatan tingkat suci miliknya, dia juga tidak dapat menembus perlindungan Dewa Naga. Perlindungan Dewa Naga dapat meredam semua serangan. Hal itu bukan lelucon. Tango meninju perlindungan Dewa Naga dengan kedua tinjunya. Namun, perlindungan Dewa Naga langsung menyerap semua kekuatan, tidak terpengaruh sama sekali. Perlindungan Dewa Naga seperti sebuah lubang hitam. Di hadapannya, semua kekuatan akan diam-diam terserap dan tidak akan menghasilkan efek apapun. Tango tersentak dan seketika terdiam di tempat. Saat ini, Hans berkeringat basah kuyup. Dia mengerahkan semua energi spiritualnya untuk memerintahkan dunia kayu menyerang ular naga api. Namun, ular naga api awalnya memang merupakan lawan mematikan dari kayu. Di bawah api muntahannya, api pun langsung memenuhi dunia kayu dan membakar dengan besar-besaran. Melihat semua itu, Pablo terkejut. Dia memuntahkan darah segar dengan tubuh yang sudah lemas. Gelas kristal di tangan Angela langsung terjatuh ke lantai, kemudian hancur berkeping-keping. Tatapannya juga berubah kosong. 1 menit kemudian, perlindungan Dewa Naga kehilangan efeknya. Surya juga perlahan-lahan turun, kemudian berkata sambil mencibir, "Bertanding trik denganku. Kalian masih kalah jauh." Pablo terus memuntahkan darah. Dia yang muncul di sudut aula, jatuh dengan wajah pucat. Dunia kayu Hans terbakar habis oleh kobaran api, sementara itu Hans juga terkena serangan balik. Dia muntah darah, kemudian terjatuh ke lantai dengan lemas sambil bernapas dengan tersengal-sengal. Rambut Hans sudah berubah kuning, organ-organ tubuhnya juga seperti akan terbakar, membuatnya merasa sangat menderita. Sedangkan saat ini, Tango yang kembali tersadar dari keterkejutannya, berteriak kencang. Dari sekujur tubuhnya, muncul api yang langsung menyerang ke arah Surya. Dalam sekejap, Tango berubah menjadi seekor harimau energi spiritual besar. Dia melompat ke arah Surya sambil melebarkan mulut dan cakarnya, bersiap untuk menerkam Surya. Saat ini, Tango mempertaruhkan semua energi spiritual, kekuatan dan juga membakar vitalitasnya untuk melakukan serangan menakutkan yang mampu membuat seorang kultivator tingkat suci mati bersama. Melihat itu, Surya hanya mendengus. Saat ini, medan kegelapan sudah hilang. Dunia kayu juga sudah hancur. Jadi, Surya tidak tertahan oleh apa-apa lagi. "Sial, aku sudah menahan diri sejak tadi." Surya berteriak kencang. Pedang petir di tangannya juga seketika mengumpulkan kekuatan naga, kekuatan petir dan energi spiritual. Kemudian, dia menebas ke arah Tango dengan kekuatan yang mengerikan. Sebuah kekuatan mengerikan membentuk energi pedang yang besar, langsung keluar dari pedang petir dan seketika menebas Tango menjadi 2 bagian. Setelah energi pedang ini membelah Tango, ia langsung menembus villa dan meninggalkan sebuah bekas retakan di dalam villa. Diiringi dengan suara desingan, Surya baru perlahan-lahan menarik kembali pedangnya. Tango terbelah menjadi 2, Pablo juga kehilangan kekuatan pikiran dan energi spiritualnya. Vitalitas Pablo sudah habis, saat ini dia hanya menunggu mati. Hans merasakan serangan balik dari kekuatan atribut api ular naga api. Semua organ dan pusat energinya terluka parah. Dia benar-benar sangat lemah karena kemampuannya sudah turun sampai alam energi sejati. Saat ini, ular naga api pergi ke sisi Surya dengan senang. Ia menggesek-gesekkan kepalanya ke tubuh Surya, terlihat sangat dekat dengan Surya. Sudah tinggal terlalu lama di ruang penyimpanan. Jadi, begitu keluar, ia menjadi begitu antusias. Apalagi setelah mendapat perintah menyerang dari Surya, ia menjadi lebih antusias lagi.
Dengan kemampuan atribut apinya yang hebat, ia langsung menghancurkan dunia kayu dan melukai Hans dengan parah. Surya mengelus kepala ular naga api yang besar, lalu berkata sambil tersenyum, "Performamu kali ini lumayan, aku akan membiarkanmu bermain lebih lama. Aku mau mengurus urusan lain dulu." Ular naga api mengangguk berulang kali. Kemudian, Surya pergi ke lantai 2. Ular naga api bergerak-gerak di aula. Pablo dan Hans dibuat ketakutan sampai gemetar. Mereka benar-benar tidak mengerti, bisa-bisanya ada orang yang bisa memanggil makhluk menakutkan seperti ini. Sebenarnya siapa pria itu? Di sisi lain, setelah Surya naik ke lantai 2, dia pergi ke sebuah ruang rahasia yang penuh dengan mantra. Kemudian, dia bertanya, "Nona Angela, mau kamu yang keluar atau aku yang masuk?" Bab 544. "Nggak mungkin, kamu nggak mungkin menang dari mereka," teriak Angela yang seperti sudah kehilangan kewarasannya. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin 3 kultivator tingkat suci yang bekerja sama bisa dikalahkan? Hal itu tidak mungkin terjadi. Selain itu, hasil dari kekalahan adalah kerugian yang tidak dapat dibayangkan. Bahkan grup 5 bintang juga tidak dapat menanggungnya. Saat ini, di tinju kanan Surya, kembali muncul kobaran api. Kekuatan naga, kekuatan petir dan energi spiritual membentuk api yang mulai membara. Sebuah kekuatan menekan yang menakutkan pun muncul hingga membuat orang kesulitan bernapas. Angela yang berada di dalam ruang rahasia berpenghalang saja dapat merasakan kekuatan mengerikan itu. Dia pun mulai gemetar saking ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Surya langsung menonjok pintu ruang rahasia itu. Pintu itu langsung berlubang. Sebuah retakan mulai menyebar. Mantra-mantra di ruang rahasia bersinar, tapi malah dihancurkan oleh kekuatan mendominasi ini. Pintu hancur dan retak, penghalang juga sudah rusak. Surya pun berjalan masuk dengan langkah besar. "Nona Angela, kita akhirnya bertemu lagi," kata Surya sambil tersenyum. Angela menatap Surya dengan tercengang. Dia masih tidak mempercayai kebenaran ini. Surya juga tidak bergerak, hanya menatap Angela dalam diam. Lama kemudian, Angela akhirnya tersadar. Angela sudah kalah. Pemuda dari negara Aerovia ini ternyata semenakutkan ini. Dengan kekuatannya seorang, Surya melawan 3 kultivator tingkat suci, membuat seorang kultivator mati dan 2 kultivator terluka. 2 kultivator yang terluka itu meskipun tidak mati, juga pada dasarnya sudah menjadi cacat. Sekarang Angela sudah sedikit menyesal. Kalau dulu dia menyelidiki dengan lebih jelas lagi, mengenai pemuda ini lebih jauh lagi, mungkin situasinya tidak akan sampai seperti ini. Namun, di dunia ini, tidak ada obat penyesalan, juga tidak ada pengandaian. Kepercayaan diri membuat Angela melakukan kesalahan besar. Di matanya, negara Aerovia juga tidak ada ahli yang perlu diperhatikan. Setelah Ardi mati, Angela juga tidak mempertimbangkan lebih banyak. Dia hanya mengutus Siska ke sana, sehingga menyebabkan keadaan yang tidak dapat diperbaiki ini. Angela menarik napas dalam, kemudian melihat ke arah Surya dan berkata, "Aku sudah kalah, katakan saja persyaratanmu." "Persyaratan?" Surya mencibir, "Bukankah aku seharusnya membunuhmu?" "Membunuhku?" Angela bertanya dengan bingung, "Kamu bisa mendapat apa dari membunuhku?" Surya tertawa dingin, lalu bertanya, "Bagaimana kalau aku nggak mau mendapat apa-apa, hanya mau membunuhmu saja?" Wajah Angela seketika menjadi pucat. Sebagai seorang dari keluarga konglomerat, Angela sudah terbiasa membahas keuntungan. Jadi, Angela merasa apapun bisa dipertukarkan. Namun, Surya langsung mengancamnya dengan terang-terangan. Jujur saja, Angela belum pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia tanpa sadar menjadi takut. Saat ini, Surya duduk di kursi seberang Angela, lalu memantik sebatang rokok dan menatap Angela dalam diam. Beberapa saat kemudian, Angela mentertawakan dirinya sendiri. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam pada Surya sambil berkata, "Senior, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Senior bisa meminta permintaan apapun untuk menukarnya dengan nyawaku." Di mata Angela,
pada akhirnya semua hal bisa dipertukarkan. Dia merasa tadi Surya bersikap begitu hanya karena sikapnya yang tidak baik saja. Grup 5 bintang dapat melakukannya. Angela percaya tidak ada orang yang bisa menolak tawaran ini. Namun, saat ini, Surya berubah muram. Dia berkata pelan, "Kamu mau membunuhku, tapi malah ingin menggunakan permintaan lain agar aku melepaskanmu. Apa menurutmu ini mungkin? Apanya yang nggak mungkin? Dengan membunuhku, kamu nggak mendapatkan apa-apa," kata Angela sambil tersenyum. Surya mengulurkan tangannya dengan wajah muram. Bangunan di sekitarnya mulai retak, perlahan-lahan jatuh ke arah Angela. Surya mempraktikkan teknik sihir tingkat menengah, peti pemakaman, dengan satu tangannya. Meskipun peti pemakaman semacam ini hanya termasuk ke dalam teknik sihir tingkat menengah, tetap saja sudah cukup untuk menghadapi orang biasa seperti Angela. Bab 545. Aura mematikan yang kuat langsung menyerang hati Angela. Dia memang merasakan sebuah aura mematikan dan juga tanda-tanda kematian yang kuat. Saat ini, Angela akhirnya panik. Dia berteriak, "Senior, tolong berhenti." Namun, Surya mengabaikannya. Ada lebih banyak pecahan bangunan yang berkumpul ke arah Angela, membentuk sebuah peti mati besar untuk mengubur Angela di dalamnya. Kekuatan menekan yang tak terlihat langsung membuat Angela berteriak menderita. Dia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Saat Angela sudah akan dikuburkan ke dalam peti pemakaman, tiba-tiba terdengar sebuah suara orang yang tua, "Pak, apa boleh menghargaiku dengan membiarkannya tetap hidup?" Mendengar suara itu, Surya menoleh. Di tengah aula, ada seorang pria tua yang mengenakan jas hitam dan topi bulat, juga bertopang pada sebuah tongkat. Di belakang pria tua itu, juga ada seorang pengurus rumah yang memegang sebuah kotak berbentuk persegi panjang. Surya menatap kotak itu, lalu mendengus dingin. Dia menarik tangannya, pecahan batu dan tanah pun langsung jatuh ke lantai. Tekanan yang tak terlihat menghilang. Angela akhirnya bisa bernapas lega. Saat ini, dia terlihat sangat berantakan. Surya berdiri, lalu naik ke atas untuk melihat ke bawah. Namun, pria tua itu berkata dengan sopan, "Pak Surya, aku nggak leluasa bergerak. Bolehkah merepotkanmu turun untuk bicara denganku?" Surya terdiam sesaat, kemudian berjalan turun secara perlahan. Ular naga api mengikuti Surya, Surya pun memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan sebelum berjalan ke hadapan pria tua itu. Pria tua itu melepaskan topinya untuk meminta maaf pada Surya, lalu berkata, "Aku adalah Agus Gemi. Anak ini nggak pengertian, sudah menyinggung Pak Surya. Aku di sini meminta maaf untuknya." Agus membungkuk dalam-dalam sambil meminta maaf. Mendengar itu, Surya bertanya sambil mengerutkan kening, "Presdir Grup 5 Bintang. Di depan Pak Surya, aku hanya seorang Pak Tua saja," kata Agus dengan hormat. Saat ini, Angela juga berjalan turun, lalu berdiri dengan hormat di belakang ayahnya. Surya melihat kedua orang itu, lalu perlahan berkata, "Kelihatannya kamu juga nggak yakin dengan bawahanmu. Kamu tahu mereka akan kalah." "Bukan begitu," Agus berkata sambil tersenyum, "dulu saat Angela meminta Tango dan Hans dariku, aku nggak merasa mereka akan kalah. Hanya saja, aku selalu berhati-hati dan waspada dalam segala hal. Jadi, aku mengikuti sampai kemari, juga menyiapkan sebuah hadiah untuk Pak Surya sebagai hadiah permintaan maaf saat kalah." "Kamu jujur juga," komentar Surya. Agus menghela napas, lalu berkata, "Di depan keberadaan seperti Pak Surya, nggak ada gunanya bohong. Aku hanya bisa tulus saja. Perkataanmu ini benar juga, tapi putrimu mau membunuhku, atas dasar apa aku melepaskannya? Kita nggak ada dendam yang besar. Semuanya terjadi hanya karena persaingan bisnis, lalu berkembang sampai seperti ini. Aku rasa membunuh Angela atau enggak, juga nggak begitu penting bagi Pak Surya." Mendengar itu, Surya terdiam. Pak Surya lebih baik lihat dulu hadiahnya. Agus melambaikan tangannya. Pengurus rumah di belakang Agus langsung membuka kotak di tangannya yang ternyata berisi sebuah tulang tangan manusia. Namun, tangan itu berbeda dari orang biasa.
Ukuran tangan itu lebih besar 4 hingga 5 kali dari tangan manusia biasa, selain itu sudah mengkristal. Di dalamnya, cahaya beredar dan samar-samar tersembunyi kekuatan yang menakutkan. Agus berkata, tulang tangan kristal ini kebetulan kudapatkan saat pergi berjelajah dengan tim ekspedisi ketika masih muda. Berdasarkan beragam tes, di dalamnya terdapat kekuatan yang besar. Kultivator tingkat suci di sisiku juga nggak bisa mengatakan asal-usulnya, tapi mereka yakin tulang tangan ini mempunyai kegunaan yang sangat penting bagi kultivator. Selama menyerap kekuatan di dalamnya, kultivator dapat meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat lebih tinggi. Perkataanmu benar, di dalamnya memang ada kekuatan yang besar, kata Surya dengan pelan. Agus melanjutkan, jadi, aku baru menyimpannya. Aku berencana saat keluarga kami muncul seorang kultivator, baru memberikannya padanya. Sayangnya, nggak tahu pengaturan takdir atau alasan lainnya, keluarga Gemi meski mempunyai kekayaan melimpah, nggak lahir satu kultivator pun, benar-benar disayangkan. Kamu ingin menukarnya dengan ini? Tanya Surya. Agus menggelengkan kepalanya sambil berkata, bukan menukarnya, aku ingin menggunakan ini untuk berteman dengan Pak Surya. Mengenai Angela, aku rasa kalau dia benar-benar nggak bisa dimaafkan, biarkan saja dia mati untuk menebus kesalahannya. Nggak perlu Pak Surya yang turun tangan. Surya terkekeh, lalu melihat ke arah Angela. Saat ini, Angela seperti sudah menerima nasibnya sendiri. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Surya tanpa mengatakan apapun. Pandangan Surya akhirnya kembali jatuh pada tulang tangan kristal itu. Bab 546. Tangan itu seharusnya adalah tangan manusia raksasa. Namun, dari zaman kuno sampai sekarang, manusia raksasa hanya berada di legenda. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keberadaannya. Tulang tangan ini bukan hanya mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, tapi juga merupakan persembahan level tinggi. Bagi para ilmuwan, tulang ini juga merupakan sebuah barang berharga. Sesaat kemudian, Surya melambaikan tangan. Tulang tangan kristal beserta dengan kotaknya itu masuk bersamaan ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian, Surya berkata, karena ketulusanmu, aku terima hadiahmu ini. Karena sudah menerima hadiahmu, aku akan mengampuni nyawanya. Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih, senior. Kedua orang itu berterima kasih pada saat yang bersamaan. Namun, Surya melanjutkan, tapi karena Jessica memerintahkan Siska untuk membunuh temanku, bukankah kalian seharusnya menyerahkan dia? Dia ada di sini. Aku akan membawa senior ke sana, jawab Angela. Saat ini, dia sangat patuh seperti sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Surya melirik Angela sekilas. Angela pun segera memimpin di depan. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah penjara air bawah tanah. Jessica terlihat berada di dalam kolam air kotor dengan kedua tangan yang terikat tinggi. Dia sudah sekarat dengan wajah yang penuh jejak darah dan juga luka bekas gigitan hewan. Sedangkan di dalam air kotor itu, terapung belasan bangkai tikus yang ternyata juga mati digigit. Kelihatannya, Jessica melakukan pertarungan mematikan dengan tikus-tikus air itu dengan giginya. Jessica sudah agak tidak sadar. Dia membuka matanya, lalu menatap Surya dan Angela dengan mata keruhnya sebelum menurunkan pandangannya lagi dengan lemah. Angela menekan tombol di dinding, rantai kembali mengecilkan lubang. Jessica pun ditarik ke atas. Jessica sudah bengkak karena terlalu lama direndam, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka busuk dan memancarkan bau tidak sedap. Tampangnya itu benar-benar sangat menyedihkan. Surya melihat pemandangan itu dan seketika kehilangan minat terhadap Jessica. Jessica sudah mendapatkan hukuman yang seharusnya. Hal ini sudah cukup. Hukuman ini bahkan bisa dibilang lebih kejam daripada kematian. Surya terdiam sesaat sebelum berkata, obati lukanya, lalu lepaskan dia. Terhadap seseorang yang nggak mampu membalas serangan, aku benar-benar nggak tega menyerangnya. Baik, senior. Setelah selesai bicara, Surya langsung meninggalkan penjara, lalu berjalan keluar aula. Hal yang ingin Surya lakukan sudah selesai dilakukan. Saat ini, di Hotel Taman Angkasa, seorang agen khusus berjalan masuk,
lalu berkata pada seorang gadis, "Nona, Pak Surya sudah kembali." Gadis itu langsung semangat, lalu bergumam, "Sudah menang. Kita sudah menang. Benar-benar nggak bisa dipercaya." Kemudian, gadis itu berdiri dan berjalan ke depan gerbang hotel. Dia berdiri tegak sambil menunggu dalam diam, tak lupa juga menyuruh agen khusus itu untuk pergi. Tak lama kemudian, Surya berjalan kemari secara perlahan. Yunita menyambut kembalinya senior, sapa Yunita sambil membungkuk dalam-dalam. Melihat itu, Surya pun bertanya sambil mengerutkan dahinya, "Siapa kamu?" "Aku adalah putrinya Freddy Ciara. Aku kemari atas perintah ayahku dan sengaja menunggu kedatangan senior di sini," jelas Yunita. Mendengar itu, Surya mengerutkan dahinya. "Kenapa putri dari presiden kemari? Apa ada sesuatu?" tanya Surya. Bab 547. Yunita tersenyum sambil menjelaskan, "Ku dengar Pak Surya dan keluarga Gemi mempunyai sedikit masalah, jadi ayahku menyuruhku kemari untuk melihat-lihat. Tapi kelihatannya, sekarang masalahnya sudah terselesaikan, kan?" "Seharusnya sudah selesai," jawab Surya dengan datar. Yunita kembali menghela napas sebelum berkata, "Senior sangat hebat, benar-benar sulit dibayangkan. Apa ada masalah lagi?" Surya tidak ingin terlibat dengan pemerintahan di sini. Bagaimanapun, dia juga orang yang mempunyai identitas khusus di negara Aerovia. Yunita pun berkata, "Jadi, begini. Aku dan ayahku sangat mengagumi kekuatan senior Surya, terutama aku. Aku sangat ingin berteman dengan senior. Harap senior memberiku kesempatan untuk itu." "Oh, berteman denganku." Surya tersenyum. Dia tahu bahwa dalam masalah ini, Freddy pasti akan mendapat keuntungan besar. Namun, Freddy mengutus pasukan khusus tepat waktu, menyegel hotel, melindungi Mina dan yang lainnya, juga termasuk membantu dalam masalah ini. Yunita menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Pak Surya, keadaan di sini agak buruk dan juga akan segera ada orang yang mengurus masalah. Aku punya sebuah rumah di daerah Sungai Hana. Aku ingin mengundang senior untuk menginap beberapa hari di sana. Kalau senior suka, anggap saja sebagai hadiah kecil untuk senior." Surya seketika terdiam. Tempat ini memang tidak cocok untuk lanjut ditinggali lagi. Karena ada banyak orang yang mati di tempat ini, jadi pasti akan diurus. Selain itu, sekarang tempat ini adalah pusat membesarnya masalah negara Siaka. Kalau dia tinggal di sini, memang ada banyak ketidaknyamanan. Setelah berpikir sebentar, Surya pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, Yunita langsung memberi perintah. Tak lama kemudian, Mina menelepon Surya untuk memastikan. Surya menyuruh Mina untuk mendengar pengaturannya. Tak lama kemudian, Mina, Thomas, Surya dan yang lain naik bersama ke dalam mobil. Mereka meninggalkan hotel menuju suatu tempat di daerah Sungai Hana. Saat ini, di Villa Gunung 5 Bintang, Agus melihat Angela, lalu menghela napas dan berkata, "Kamu sangat mampu, aku juga berharap tinggi padamu. Tapi sejak kecil kamu selalu nggak mau kalah. Aku takut kamu akan rugi karena ini. Nggak disangka, kamu tetap melakukan kesalahan dalam hal ini. Maaf, ayah. Aku sudah mengecewakanmu, bahkan membuat kita kehilangan tulang tangan kristal itu," kata Angela dengan perasaan bersalah sambil menundukkan kepalanya. Keluarga Gemi bukan hanya kalah total dari Surya, bahkan juga memberikan tulang tangan kristal. Asal tahu saja, tulang tangan kristal adalah harta yang tak terhingga. Agus menyimpannya selama setengah paruh hidupnya karena ingin keluarga Gemi yang menggunakannya, agar keluarga Gemi bisa menjadi penguasa negara Siaka. Namun, sayangnya sekarang malah ditukar dengan nyawa Angela. Agus berkata sambil mengerutkan dahinya, "Semua ini bukan apa-apa. Keluarga Gemi sampai sekarang sudah mengalami banyak masalah, bahkan masalah yang lebih serius daripada ini. Tapi bukankah kita juga berhasil melewatinya?" Angela menghela napas. Meski benar begitu, kerugian yang dialami keluarga Gemi benar-benar terlalu besar. Sekarang kita hanya kehilangan sedikit saja. Keluarga Gemi nggak akan runtuh. Kalau kita runtuh, perekonomian negara Siaka juga akan runtuh. Saat ini kita menyembunyikan kekuatan,
lalu menunggu waktu untuk bangkit kembali juga hanya masalah waktu. Agus sepertinya tidak begitu peduli. Setelah mengatakan ini, dia pergi sambil bertopang pada tongkatnya. Sementara itu, Angela berdiri di aula dengan perasaan tertekan dan marah, tapi juga merasa tidak berdaya. Entah kapan, dia bisa-bisanya mempunyai perasaan tidak berdaya seperti ini. Malam itu juga, Presidir Grup 5 Bintang mengumumkan sebuah pemberitahuan. Direktur perusahaan Kenanga, Carlos Demian, melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Setelah ketahuan oleh perusahaan, dia bunuh diri karena takut akan hukuman. Perusahaan Kenanga sedang melakukan perbaikan perusahaan, juga menerima penyelidikan pemerintah. Grup 5 Bintang mempunyai tanggung jawab memimpin, sehingga direktur perusahaan, Angela Gemi, juga mengakui kesalahan dan mengundurkan diri dari jabatannya. Dewan Direksi akan mengadakan pemilihan kembali untuk direktur perusahaan. Saat ini, Grup 5 Bintang mengumumkan bahwa mereka akan terus membantu Presiden, memberikan kontribusi atas perekonomian negara Siaka, juga meminta maaf sedalam-dalamnya atas masalah ini. Begitu pemberitahuan itu keluar, beberapa orang hebat langsung mengerti maksud di dalamnya. Grup 5 Bintang tidak akan mencampuri pemerintah lagi, juga akan menerima kepemimpinan sepenuhnya dari pemerintah. Pemerintahan negara Siaka akan mengalami perubahan yang menyeluruh. Sementara itu, tak lama setelah pemberitahuan ini keluar, gedung kantor kepresidenan juga mengumumkan pengumuman berita di malam yang sama. Bab 548. Presiden memarahi kepala kepolisian dan kepala kejaksaan karena tidak melakukan apa-apa. Mereka juga sama sekali tidak menganggap serius masalah artis wanita sehingga menyebabkan kasus kematian. Kedua orang itu harus menanggung tanggung jawab atas masalah ini. Bersamaan dengan itu, gedung kantor kepresidenan memuji aksi Mina. Mina berani mengungkap kecurangan di balik ini. Dia merupakan seorang pahlawan yang berani bertarung dengan keluarga konglomerat. Di saat yang perlu, Presiden akan bertemu sendiri dengan Mina, juga menyelidiki kecurangan dalam dunia hiburan negara Siaka. Pemberitahuan ini juga mengungkapkan hal yang berbeda, layak dipikirkan oleh orang-orang. Keesokan paginya, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negara Siaka masing-masing mengakui kesalahan dan mengundurkan diri. Hal ini langsung menimbulkan kehebohan yang besar. Asal tahu saja bahwa dua jabatan ini hanya berada di bawah Presiden negara Siaka dan bisa dibilang sebagai jabatan yang paling berbobot. Mereka bahkan bisa adu panco dengan Presiden. Namun, sekarang keduanya mengundurkan diri secara bersamaan. Sedangkan ada dua orang yang juga diam-diam langsung menduduki jabatan itu. Para orang hebat tahu bahwa saat ini, Presiden sudah menguasai sepenuhnya kekuasaan negara Siaka. Ditambah lagi Grup 5 Bintang juga sudah tunduk, jadi tidak ada lagi orang yang bisa mengikatnya. Sementara itu, beberapa hari ini Surya tinggal di villa berlantai 3 di daerah Sungai Hana dengan nyaman. Yunita sendiri yang melayani Surya. Setiap hari dia membawakan beragam makanan enak. Surya jelas sekali tidak tertarik dengan sayuran asam, jadi tidak bernafsu makan lagi setelah makan 2 suap. Di sisi lain, Mina sangat sibuk. Setiap harinya dia menerima wawancara, bahkan juga pergi ke gedung kantor kepresidenan dan disambut sendiri oleh Presiden. Dia disebut sebagai pahlawan yang berani, juga diberi gelar artis nasional dan menjabat sebagai duta promosi negara Siaka. Kali ini, semua orang terkejut. Karena bagaimanapun juga, identitas Mina tidak begitu bersih. Namun, ada beberapa orang yang bisa merasakan bahwa Freddy melakukan aksi ini agar warga negara semakin mendukung dan menganggapnya sebagai pemimpin yang ramah terhadap warga negaranya. Surya yang duduk di sofa, seraya makan buah, dia tersenyum ketika melihat Mina yang ada dalam berita itu. Hasil akhir ini membuatnya merasa sangat puas. Perusahaan Kenanga hancur, Grup 5 Bintang membayar harga yang mahal, Jessica hidup lebih menderita daripada mati, sedangkan dia juga menerima tulang tangan kristal dan villa ini. Rasanya benar-benar memuaskan. Berpikir bahwa kelak setiap datang ke negara Siaka, dia bisa tinggal di villa dengan pemandangan sungai dan juga dilayani oleh putri presiden,
dia merasa bahwa ini termasuk puncak kehidupannya. Siang ini, Yunita mengatur perjamuan bir. Surya, Mina, Thomas dan dua bawahannya, serta Yunita duduk bersama. Sekarang Thomas juga bukan orang biasa lagi. Berita Luminor seketika menjadi media berita terhangat di internet. Di zaman yang dipimpin oleh media, Thomas untung banyak hanya dalam waktu beberapa hari. Bisa dibilang, semua orang di sini adalah orang yang untung dalam masalah ini. Sedangkan orang yang membuat hal ini dapat tercapai adalah pria yang muda dan juga menakutkan di hadapan mereka itu. Yunita menuangkan bir untuk semua orang, lalu berdiri sambil mengangkit gelas birnya dan berkata, "Biar kita bersulang untuk senior Surya." Bersulang untuk senior Surya, mereka semua merasa sangat semangat. Mereka bisa seperti hari ini, semua berkat Surya. Surya terkekeh. Baru saja dia mengangkat gelasnya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Surya melihat ponselnya, kemudian segera berkata, "Maaf, aku angkat telepon dulu." Semua orang menunggu dengan sabar. Surya mengangkat telepon, lalu terdengarlah suara Rosa. "Surya, ada orang ajaran Dewa Darah yang datang mencariku." Bab 549. Surya seketika berubah muram. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tahan dulu dia. Aku akan menyuruh Naka untuk meminta pertolongan dan kembali secepat mungkin." "Nggak perlu, dia sepertinya juga nggak bermaksud bertarung." "Apa yang terjadi?" "Dia hanya datang mencarimu, katanya mau memberikan sesuatu padamu. Setelah aku bilang kamu nggak ada, dia pun pergi, juga bilang akan berkunjung lagi lain hari." "Mereka sesopan inikah?" tanya Surya yang tidak terlalu percaya. Rosa berkata, "Aku juga nggak menyangka akan begitu. Selain itu, aku sudah menghubungi Konstantin. Dia akan segera kemari." "Oke, dengan kekuatanmu dan Konstantin, seharusnya sudah cukup. Aku akan segera kembali juga." "Oke, kami akan menunggumu." Surya menutup sambungan, lalu berkata sambil mengerutkan keningnya, "Bantu aku pesan penerbangan paling cepat. Aku mau kembali untuk mengurus sesuatu." Yunita dan yang lainnya tercengang. Namun, melihat wajah Surya yang muram, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Yunita pun segera memesankan penerbangan sore itu kepada Surya. Surya meminum habis bir yang ada di gelas di tangannya, lalu berkata, "Aku nggak bicara lebih banyak lagi, semoga kelak kalian lancar terus." Setelah mengatakan itu, Surya masuk ke kamarnya sendiri, lalu mulai bermeditasi. Orang ajaran Dewa Darah bisa-bisanya datang mencarinya dengan melaporkan nama. Meskipun tidak tahu karena apa, Surya sudah merasa sangat tidak senang. Mereka mencarinya sama saja dengan bisa mengancam dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya kapan saja. Kali ini, setelah kembali, Surya harus memberikan pelajaran kepada ajaran Dewa Darah. Bahkan dia juga sudah berpikir untuk langsung menyerang markas ajaran Dewa Darah dan membereskan mereka sampai tuntas. Jam 3 sore, Yunita dan yang lain mengantar Surya ke bandara, bahkan langsung naik ke kelas 1 pesawat. Setelah melihat pesawat itu terbang, Yunita dan yang lain baru menghela napas panjang. Mereka sangat berharap Surya bisa tinggal lebih lama, karena bagi mereka masalah yang tersisa masih mempunyai potensi bahaya. Namun, kalau Surya mau pergi, mereka juga tidak berani menahannya. Mereka hanya bisa mengantar kepergian Surya dengan perasaan menyesal. Hanya saja, saat ini, Surya sudah menjadi seorang yang legendaris di antara pejabat negara Siaka. Sementara itu, begitu Surya naik ke pesawat, dia sudah mengirimkan pesan kepada Rosa agar wanita itu tidak perlu khawatir. Kemudian, dia meletakkan tas tangannya yang berfungsi sebagai formalitas ke rak koper, sebelum duduk dan memejamkan matanya. Namun, saat ini, wanita di sebelah Surya berkata, "Kesampingkan kopermu, kopermu sudah menimpa barang-barangku." Surya membuka matanya, lalu melihat seorang wanita yang cantik dengan riasan tebal dan juga pakaian bermerek di sekujur tubuhnya. Wanita itu sedang menilai pakaian olahraga di tubuh Surya sambil mencibir. Surya membalas sambil mengerutkan keningnya, "Sepertinya enggak, kok." Surya mengecek kembali, lalu menemukan bahwa kopernya tidak menimpa apa-apa, hanya bersampingan saja.
barang-barang dalam koperku adalah barang yang bermerek. Kalau rusak, apa kamu yakin bisa menggantinya? Wanita itu mengerucutkan bibirnya sambil berkata, mengenakan pakaian yang lusuh begitu, masih berani naik kelas 1, benar-benar nggak tahu diri. Surya bertanya balik sambil menatap wanita itu, kalau pakaianku nggak bagus, memang nggak boleh naik kelas 1. Kalau kamu memang kaya, mana mungkin berpakaian lusuh begini? Tanya wanita itu. Surya berkata dengan datar, aku nggak terlalu mementingkan pakaianku. Kalau miskin ya bilang saja miskin. Nggak perlu pura-pura kaya, kata wanita itu dengan jijik. Saat ini, seorang pria berkacamata hitam di sebelah wanita itu yang kira-kira berusia sama, juga berkata sambil terkekeh, bocah, kami mengatakan ini juga untuk kebaikanmu. Barang-barang di koper kami adalah barang bermerek, semuanya edisi terbatas. Kalau sampai merusaknya, kamu nggak akan sanggup menggantinya. Lebih baik geser saja ke samping. Surya benar-benar kehabisan kata-kata. Namun, karena dia mengkhawatirkan masalah ajaran Dewa Darah, dia juga tidak ingin berbasa-basi lagi dengan mereka. Dia pun memilih untuk memejamkan mata dan tidak meladeni mereka lagi. Melihat itu, wanita itu seketika merasa direndahkan. Dia menatap pria di sampingnya dengan wajah pucat, lalu berkata, Bisma, lihat dia. Bocah, berdirilah. Melihat pacarnya marah, pria berkacamata hitam itu seketika menjadi marah. Surya menghela napas sebelum perlahan membuka matanya, lalu bertanya, kalian sudah selesai belum? Bab 550. Apanya yang sudah selesai atau belum? Wanita itu berkata dengan suara keras, jelas-jelas kopermu yang mengenai koper kami. Memang kenapa kalau begitu? Tanya Surya sambil mengerutkan keningnya. Wanita itu menunjuk Surya sambil berkata, kalau begitu, tentu saja nggak boleh. Saat ini, seorang pramugari berjalan kemari, lalu segera bertanya, Tuan dan Nyonya, ada masalah apa? Biar aku bantu selesaikan. Kamu, lempar kopernya itu keluar. Teriak wanita itu sambil menunjuk koper Surya. Mendengar itu, pramugari itu berkata sambil tersenyum, Nona, kami nggak bisa melakukan itu. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kenapa kamu menjadi pramugari? Tanya pria berkacamata hitam itu dengan sombong. Surya menatap kedua orang itu dengan terkejut. Sebenarnya kedua orang ini punya masalah apa? Kenapa langsung memarahi semua orang yang mereka temui? Pramugari itu berpegang teguh pada etika profesinya, tetap membalas sambil tersenyum, Tuan dan Nona, koper ini adalah barang pribadi Tuan ini. Penumpang membawanya ke pesawat juga termasuk tindakan yang wajar. Kami nggak mempunyai hak untuk melempar barang penumpang. Saat ini, pesawat sudah mengumumkan akan berangkat. Jadi, penumpang diberitahukan untuk melakukan persiapan. Pramugari itu membujuk kedua orang itu untuk duduk diam, lalu mulai melakukan prosedur penerbangan. Wanita itu hanya melirik Surya sambil mendengus, lalu kembali duduk dan menoleh ke samping. Pria berkacamata hitam itu juga mencibir dengan ekspresi merendahkan. Surya hanya menggelengkan kepalanya sebelum lanjut memejamkan matanya. Apa-apaan tadi itu? Seiring dengan pesawat yang terbang, di dalam pesawat juga perlahan-lahan menjadi tenang. Tak lama kemudian, pramugari mulai membagikan minuman. Surya melambaikan tangannya, pertanda tidak perlu. Wanita itu meminta segelas kopi, lalu berkata kepada pramugari itu, tolong pindahkan tempat duduknya, aku tidak mau duduk bersama orang seperti ini. Maaf, Nona, tempat duduk kelas 1 sudah penuh. Selain itu, penumpang ini juga nggak meminta untuk pindah tempat duduk, jadi nggak bisa, kata pramugari itu sambil tersenyum. Wanita itu mencibir sebelum berkata, ini nggak bisa, itu juga nggak bisa. Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Maaf, Nona, benar-benar maaf. Pramugari itu tidak hentinya meminta maaf. Namun, wanita itu malah tidak mau memaafkan dan terus mengoceh tanpa henti. Pria berkacamata hitam di samping itu juga ikut mengomel sesekali. Mereka tampak sangat sombong. Wanita itu mengoceh selama beberapa menit. Surya yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya membuka matanya dan berkata,
Aku benar-benar nggak mengerti, ada barang mahal apa di dalam kopermu itu. Kalau kamu sekaya itu, kenapa nggak memesan pesawat privat saja? Perkataan Surya itu langsung membuat amarah wanita itu memuncak. Wanita itu seketika menjadi pucat, lalu menunjuk Surya sambil memarahi, memang siapa kamu? Berani sekali bicara seperti itu denganku. Kamu lebih bukan siapa-siapa. Kopermu saja yang berharga, koper orang lain adalah sampah. Balas Surya dengan dingin. Saat ini, pria berkacamata hitam di samping itu berteriak, bocah, aku sarankan untuk berhati-hati. Kalau enggak, tamatlah riwayatmu setelah turun dari pesawat. Memang siapa kalian? Bahkan mengancamku begitu, benar-benar enggak sadar diri. Surya juga sudah menjadi marah, sehingga kata-katanya menjadi tidak sungkan sama sekali. Pria berkacamata hitam itu pun menjadi muram. Dia bertanya dengan dingin, bocah, kamu kembali ke kota Juwana, kan? Aku turun di tengah pesawat, jawab Surya dengan nada merendahkan. Wanita itu tiba-tiba tertawa, lalu bertanya pelan, apa kamu tahu siapa dia? Tanya saja pada ibunya, aku nggak tahu. Tanya pada ibuku. Pria berkacamata hitam itu seketika menjadi murka. Wanita di samping juga berkata dengan garang, bocah, dia adalah putranya wakil wali kota Juwana. Kamu menyinggungnya, sama saja dengan cari mati. Oh, saat ini, Surya berkata, pantas saja sesombong itu, ternyata adalah putranya wakil wali kota. Wanita itu tertawa, lalu berkata, ya, apa kamu yang miskin ini dapat menandinginya? Bersambung ke bab 551.